Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini ya, dari kondisi satu minggu ke depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan saya akan menyampaikan untuk prediksi news ya, yang akan rilis dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di akhir video nanti saya akan bahas, dan tentunya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan secara keseluruhan pergerakan indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih kecenderungan adalah dalam tren besarnya adalah tren turun. Tapi yang perlu kita perhatikan, selama 2 minggu ke belakang pergerakan indeks dolar tidak mampu bergerak atau breakout di bawah support ya, atau key support ya di sini, yaitu di 101.297. Area ini sangat kuat sekali ya, area order flow, dan ada area support yang menahan daripada penurunan 2 minggu ke belakang, tidak mampu bergerak di bawah 101.297. Dan kalau kita perhatikan, apakah nanti resikonya jika mana dia break di bawah key support ya, bergerak di bawah key support 101.297, maka saya pastikan indeks dolar akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan selama 2 sampai dengan 3 minggu ke depan. Tentunya targetnya adalah di wilayah order block ini, yaitu di kisaran 99.43 sampai dengan 97.721. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin ya, Anda bisa lihat pergerakan di minggu kemarin membentuk candle ya, yang dimana membentuk sebuah long legs doji ya, dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita perhatikan dengan high sebelumnya atau menjadikan resisten 102.99, posisi high weekly hanya sebatas kenaikan tertingginya hanya di 102.428, artinya di bawah daripada high sebelumnya. Dan low-nya di sini sejajar ya, kurang lebih hampir sama, yaitu selisih sedikit di antara 101 poin sekian dolar, artinya membentuk sebuah garis horizontal ya, atau terjadi penolakan yang cukup signifikan di wilayah low weekly dan di atas key support. Dan apakah dengan adanya kondisi seperti ini minggu depan akan terjadi penguatan pada indeks dolar? Tentunya yang perlu kita perhatikan, yang salah satunya adalah impulsi bearish sebelumnya dan bearish pin bar. Hal inilah yang mendorong pergerakan daripada indeks dolar itu kecenderungannya kuat turun. Tapi volumenya atau volatilitas daripada indeks dolar atau DXY terjadi penurunan, tapi tekanan sellernya sudah mulai berkurang. Ya, artinya dari dia besar impulsi bearish, oke. Kemudian volumenya hanya sebatas sekian persen ya, meskipun membentuk long legs doji dan berikutnya long legs doji, tapi volumenya semakin mengecil. Artinya di sini ada tekanan buyer ya, 2 kali penolakan di area low weekly. Dan tentunya jika mana di minggu depan ya, khususnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat, ada perubahan candle warna hijau, oke, close di candle warna hijau, maka kecenderungan untuk pergerakan indeks dolar akan kembali naik. Apalagi bergerak close di atas high weekly 102.428, saya pastikan indeks dolar akan bullish untuk koreksi ya, untuk bullish untuk koreksi. Artinya ada kenaikan tapi hanya sebatas koreksi. Itu dulu yang perlu kita lihat dari kondisi pembentukan body candle yang ada. Oke, sekarang kita coba lihat lagi di time frame daily. Ya, untuk pergerakan daily di sini memang membentuk sebuah area compression ya. Ini adalah area compression setelah terjadi penurunan dari mother bar, ada inside bar dan impulsi bearish yang kecenderungannya turun ya. Kemudian terjadi penurunan berlanjut sampai dengan posisi terakhir. Kalau kita perhatikan ada dorongan buyer ya, ada dorongan buyer meskipun tidak signifikan dan memang belum bisa menjadikan konfirmasi jelas. Artinya di posisi terakhir ada impulsi bearish ya, perhatikan. Kemudian ada inside bar ya, inside bar close setengah daripada impulsi bearish. Tapi hari Jumat kemarin seandainya posisi daripada pergerakan di hari Jumat kemarin break di atas daripada
bearish pin bar ini, bearish impulsif, maka kecenderungannya pasti akan naik. Tapi sayangnya ini membutuhkan konfirmasi satu lagi candle, khususnya di hari Senin besok, ya. Maka di sini saya akan tandain dulu ya, untuk kita bisa melihat nantinya apakah kecenderungannya untuk market indeks dolar ini bakalan menguat atau melemah ketika ya di hari Senin mampu breakout di area ini. Ya, ini menjadikan titik open ya daripada open bears di level 102.005. Kita tandain dulu. Ini kalau nantinya sampai dengan area ini di breakout untuk minggu depan, khususnya di hari Senin, dan bergerak di atas daripada level open impulsif bearish ini, ya, artinya akan ada dorongan buyer. Ya, catatannya di situ. Jadi kalau Senin besok ya candlenya daily di close di atas daripada open, ya close di sini, maka di sini ada 3 candle warna hijau yang berhasil break memakan ya candle mother bar ini. Jelas ya, ada 3 candle. Saya pastikan posisinya akan bergerak naik. Oke, itu menjadikan sebuah catatan karena posisi hari Jumat kemarin candlenya belum mampu bergerak di bawah daripada close ya, di atas daripada open ini 102.005. Ini saya kasih warna merah, artinya turun ya. Candle pembentukan opennya itu turun. Oke. Ini dulu yang kita bisa lihat untuk time frame daily ya. Kita menunggu konfirmasi jelas di time frame daily ada candle bullish yang dimana break di atas daripada open. Itu dulu yang pertama. Tapi jika mana candlenya masih ditutup bearish dan close di bawah candle warna hijau dari opennya ini, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Besar kemungkinan pasti akan menguji wilayah low weekly sampai dengan key supportnya 101.297. Dan sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Kita perhatikan time frame 4 jam. Nah, ini yang saya buatkan coret-coretan terakhir kemarin ya. Karena saya melihatnya sebentar. Ini kayaknya saya akan merapikan dulu aja, lebih baik. Di posisi ini saya rapikan dulu. Oke, target weekly-nya masih sama ya. Saya masih menggambarkan target weekly-nya. Ini saya akan ganti aja di posisi yang terdekat daripada posisi saat ini. Sebentar, target weekly-nya. Oke, sebentar saya rapikan dulu ya. Nah, saya melihatnya target weekly minggu depan itu berkisaran di area ini. Ini menjadikan target weekly-nya. Ya, posisi ini ya. Ini menjadikan target weekly atas dan ini adalah target weekly bawah. Dan saya melihatnya memang terakhir kemarin kan membentuk sebuah chart pattern broadening ya. Ya, seperti ini. Yang ini semakin ke bawah dan ini semakin ke atas. Artinya ada lower low semakin turun dan higher high semakin naik ya, atau lower high ya semakin naik. Posisinya seperti itu. Jadi membentuk sebuah mikrofon ya besar ya, yang kecenderungannya di atas naik, yang di bawah turun. Dan ada perubahan itu terjadi ketika membentuk sebuah low baru di sini dan high baru di sini. Ya, ini ada perubahan. Artinya kemarin sempat kita lihat apakah ini akan membentuk sebuah pembentukan diamond, tapi ternyata pergerakannya semakin yang di atas semakin menurun, yang di bawah semakin datar. Artinya ada perubahan pembentukan chart pattern ya, dari sebelumnya broadening terus seolah-olah membentuk diamond dan saat ini membentuk sebuah descending triangle ya. Nah, descending triangle itu di sini ada horizontal line, di sini ada trend line yang semakin menurun. Posisinya seperti itu. Dan ini pun kalau kita tarik dari terjadinya penurunan ini ya, menurut saya ini terjadi dari ketika posisi perubahannya di sini nih ya. Ada perubahan posisi penurunan terakhir kalau kita perhatikan ya, dari kondisi break sebelumnya ini. Ya, ini seperti kayak berlanjut gitu. Ya, nah ini descending triangle tuh seperti ini. Jadi ini saya hapus dulu aja ya. Ini saya hapus sebentar biar nanti teman-teman lebih jelas. Ini saya hapus juga ya. Nah, ini yang membentuk sebuah descending triangle ya. Selebihnya lebih jelas seperti ini. Ini adalah trend line bawah ya, horizontal line. Ini trend line atas. Dan tentunya pergerakan masih bergerak
ini termasuk area konsolidasi ataupun koreksi ya. Koreksinya membentuk sebuah descending triangle. Dan kalau kita perhatikan di sini ada candle besar bullish dan dilawan candle besar bearish. Artinya ada pendorongan turun. Ya, besar kemungkinan untuk hari Senin dia akan menguji ke area low weekly ya. Ada pelemahan pada indeks dolar untuk hari Senin. Itu menjadikan sebuah catatan, oke? Ada penurunan pada pergerakan indeks dolar di hari Senin. Range-nya saat ini pergerakannya itu bergerak di area yaitu 101.504, oke, sampai dengan area high-nya ini nih. Terakhir di sini. Ini berapa ini? Coba kita lihat dulu ya. Ini high-nya saya tandain dulu di sini 102.552 ya, 0.552 pas di situ. Itu menjadi titik key resisten ya. Nah, itu menjadi key resistennya. Kemudian wilayah yang menjadikan kekuatan bearish lebih kuat jika mana dia breakout lagi di bawah low weekly sampai dengan key supportnya. Oke, ada perubahan naik nantinya jika mana naik ya untuk 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ketika posisinya dia akan break di atas daripada 102.552. Ini menjadikan key resistennya saat ini. Oke. Sekarang kita berlanjut lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam untuk kita bahas skenario untuk hari Senin untuk memperkuat di mana ada terjadinya perubahan ya atau penurunan, karena saya melihatnya ternyata di pergerakan time frame 1 jam dari titik terendah terakhir ya di minggu kemarin low-nya di 101.504, di sini kan terjadi kenaikan, dan di dalam area konsolidasi di dalam area chart pattern descending triangle di sini menunjukkan low-nya semakin semakin naik ya. Maka di situ yang menjadikan batasan kita di time frame yang lebih kecil, khususnya di time frame 1 jam, saya akan tarik trendline dari titik terendah sampai dengan posisi teratasnya di sini. Karena ini menandakan kalau nanti area ini di breakout ya, maka kecenderungannya pergerakan untuk indeks dolar akan kecenderungannya turun ya, warna kuning ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk skenario saya untuk hari Senin, saya memberikan informasinya jika mana area daripada resisten terdekat saat ini ya, dari 3 inside down, ini ada 3 inside down ya, ini mother bar yang candle warna hijau, perhatikan. Ini ada candle warna merah dan di break oleh candle warna merah berikutnya daripada bullish ini, maka di sini kecenderungannya akan terjadi penurunan. Tentunya mengarah kepada area ini, dan yang menjadikan penentu nantinya pemantauan akan memperkuat penurunan daripada indeks dolar kalau pergerakannya berhasil breakout di bawah area low weekly 101.504 sampai mendekati dengan area key support. Tapi sementara saya menunjukkan potensinya sementara waktu ya, yaitu membentuk sebuah potensi seperti ini dulu ya, atau membentuk sebuah area konsolidasi dulu. Ya, saya tidak akan memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan, tapi minimal dengan adanya 3 inside down, besar kemungkinan trendline yang warna kuning ini akan di breakout dan dia akan bergerak turun. Itulah yang menandakan pelemahan pada indeks dolar. Pastinya akan berdampak kepada market-market yang lain, khususnya XAUUSD ya, dan crude oil, kemudian pair USD lainnya pasti akan mempengaruhi. Jika mana indeks dolar itu terjadi pelemahan, maka XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dan tentunya pair USD yang lainnya, jika mana indeks dolar terjadi pelemahan, Euro, GBP, AUD akan terjadi kenaikan ya. USD Jepang Yen tetap turun. Crude oil biasanya mengikuti indeks dolar ya, biasanya dia akan mengikuti indeks dolar, akan terjadi pelemahan. Oke, jadi ini kondisinya bisa saya sampaikan ya, khususnya di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sementara ini kita pantau area trendline yang warna biru, oke, sama horizontal line yang warna putih ya, yang ini menjadikan titik pemantauan kita. Oke, dan kemudian trendline kuning ini yang nanti hari Senin kalau area tersebut di breakout, maka kecenderungannya akan melemah pada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan ini saya tandain dulu, ini menjadikan titik pemantauan kita di area horizontal line yang paling bawah. Oke, tentunya kalau di mana area tersebut di breakout, dia akan kecenderungan turun. Kalau breakout area trendline atas, kecenderungan akan naik, tapi dia akan menguji kuat wilayah key resistennya. Kalau ini di breakout, maka saya pastikan
pergerakan untuk indeks dolar ya di beberapa hari ke depan pasti akan terjadi bullish untuk koreksi. Dan tentunya news yang akan saya bahas selama 1 minggu ini ya, saya akan membahas satu persatu ya untuk data ekonominya, pengaruhnya seperti apa. Langsung aja kita lihat data ekonomi untuk minggu depan. Check it out. Data ekonomi yang akan saya bahas di sini adalah yang high impact aja ya. Jadi yang memiliki potensi pengaruhnya yang cukup besar kepada indeks dolar ataupun berdampak kepada market-market yang lain. Di mana saya melihat datanya di sini saya ambil dari tradingeconomics.com. Kalau kita lihat di tanggal 1 Februari ya, start tanggal 1 Februari ini ada high impact di mana ada ISM Manufacturing PMI. Coba sekarang kita lihat, kita buka dulu datanya. Dan secara bagan kalau kita lihat secara grafik ya, untuk ISM Purchasing Managers Index ya atau PMI terjadi penurunan berlanjut ya. Setiap bulannya terjadi penurunan, setiap minggunya terjadi penurunan. Kalau kita perhatikan dari bulan 12 tanggal 1 untuk reference bulan November, di sini juga terjadi penurunan. Dari data sebelumnya adalah 50,2%. Waktu itu diprediksikan turun menjadi 50, menghasilkan 49. Turun ya datanya dari tanggal 4 bulan Januari. Di sini juga diprediksikan terjadi penurunan dari data 49, prediksinya sama 49 tapi hasilnya 48,4%. Dan yang perlu kita lihat untuk minggu depan khususnya tanggal 1 bulan 2 ya. Di sini reference untuk bulan Januari, previousnya data sebelumnya adalah 48,4%. Diprediksikan di sini data forecastnya turun menjadi 48%, turun 0,4%. Jika mana hasilnya kalau kita perhatikan sesuai dengan forecast, bahkan di bawahnya forecast ya, maka diprediksikan untuk PMI sendiri, ISM PMI, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Oke, ya, akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Tapi kalau nanti hasilnya di atas forecast, maka menunjukkan penguatan pada indeks dolar. Tapi saat ini kalau kita lihat secara grafik ya, posisinya tiap minggu terjadi penurunan pada Purchasing Managers Index itu sendiri. Oke, dan diprediksikan turun untuk tanggal 1 bulan 2. Kita akan berlanjut lagi di kondisi news berikutnya ya, tanggal 1 Februari yaitu GLTS Job Opening. Kita coba lihat untuk GLTS sendiri sebentar. Oke, kita lihat di sini data sebelumnya adalah tanggal 4 ya bulan 1 itu hasilnya 10.512 menghasilkan 10.458, di bawah daripada data sebelumnya ya, di bawah dari data sebelumnya. Dan ini kalau kita perhatikan meskipun forecastnya waktu itu adalah 10,1 ya, ternyata hasilnya memang lebih tinggi ya, tapi di bawah previous. Di sini waktu itu memperkirakan indeks dolar terjadi penguatan. Tapi kalau nanti di bulan untuk data reference bulan Desember ya, dengan data tanggal 1 bulan 2 dari data 10.458, oke, diprediksikan turun ya, forecastnya 9,5 ya, dari 10.458 ya diprediksikan menghasilkan 9.500 atau 9,5. Hati-hati, ada penurunan di angka untuk job opening sendiri ya, ada penurunan angka tersebut. Jika mana hal ini terjadi sesuai dengan forecast untuk aktualnya, maka data daripada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Maka saya sampaikan untuk dari kedua news high impact tanggal 1 Februari ini menunjukkan potensi penurunan untuk indeks dolar. Prediksinya ya sesuai dengan data forecastnya. Oke. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tanggal 2 Februari ya, dini hari Kamis. Hati-hati, di sini ada Fed interest rate decision dan FOMC ya, meeting minutes. Hati-hati di sini tanggal 2. Ini yang perlu kita perhatikan karena apa? Data sebelumnya suku bunga Amerika adalah sebesar 4,5% dan saat ini diprediksikan akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Maka forecastnya menjadi 4,75%. Artinya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dengan adanya kenaikan suku bunga berapapun nilainya,
meskipun kalau kita lihat di tahun 2022 ya, khususnya di pertengahan hingga akhir tahun, itu kan The Fed si Jeremy Powell menaikkan sebesar 75 basis point selama 4 kali. Dan itu memang terbesar sepanjang sejarah ya. Tapi posisinya di bulan Desember kemarin itu hanya dinaikkan sebesar 50 basis point dengan rencana meredam adanya resesi atau kekhawatiran ekonomi yang terlalu memburuk. Nah, dengan adanya hal tersebut dan diperkirakan kemarin data-data ekonomi Amerika memang sesuai dengan yang diprediksikan oleh si Jeremy Powell sendiri, semua ekonomi melemah. Itu memang tujuannya untuk menurunkan inflasi sebesar 2%. Dan posisinya terakhir juga retail sales turun dan kemarin kalau kita lihat GDP Amerika kan posisinya memang turun tapi masih dalam taraf bagus gitu loh. Turun tapi masih dalam taraf masih bagus. Dan posisi ini maka diprediksikan pasar melihatnya dinaikkan sebesar 25 basis poin. Dengan adanya dinaikkan 25 basis poin artinya kan masih agresif ya. Tidak memangkas suku bunga tapi malah menaikkan. Artinya memang kecenderungannya bisa juga mengangkat daripada indeks dolar akan terjadi penguatan sementara ya untuk jangka pendeknya. Menurut saya seperti itu. Karena dengan adanya kenaikan 25 basis point ini kan ketakutan akan terjadinya resesi ini berkurang karena data GDP kemarin cukup lumayan bagus ya meskipun di bawah dari data sebelumnya gitu loh. Jadi menurut saya prediksi saya kecenderungannya akan terjadi indeks dolar akan terjadi penguatan sementara ketika dinaikkan sebesar 25 basis point ya. Tapi kecuali kalau nanti respon pasar berkata lain ya. Respon pasar kan biasanya melebay-lebaykan kondisi yang ada. Artinya di mana ada suku bunga dinaikkan, wah ini akan terjadi resesi tahun 2023. Biasanya seperti itu. Itu biasanya memang mengacu kepada pergerakan market gitu loh. Tapi kalau secara data, secara kondisi keputusan si Jeremy Powell sendiri dengan menaikkan 25 basis point ini memang targetnya masih hawkish gitu loh. Masih kecenderungannya agresif meskipun nanti di pertemuan berikutnya kemungkinan besar akan dinaikkan terus selama 25 basis point. Dengan target kan 5% ya untuk tingkat suku bunga Amerika gitu loh. Dengan posisi dia menaikkan bertahap ini kan dia lebih istilahnya tidak lebih agresif lagi gitu loh. Maksudnya agresif tapi lebih soft. Nah, itu yang dikatakan Jeremy Powell terakhir ya. Tapi hal yang paling penting meskipun nanti di forecastnya menghasilkan 4,75% atau dinaikkan sebesar 25 basis point. Hal yang perlu kita perhatikan adalah rencananya ya setelah kenaikan ini kan biasanya nanti pukul 2.30 itu si Jeremy Powell akan mengatakan di konferensi persnya itu akan melihat nanti rencana ke depannya ya. Posisinya dia akan memiliki rencana seperti apa dan itu yang akan ditunggu-tunggu dari pidato si The Fed itu sendiri. Ya pidato tadi si Jeremy Powell itu sendiri baru itu akan direspon oleh sebuah pasar nantinya apakah akan lebih agresif atau lebih dovish. Ya itu yang nanti kita lihat. Karena pengaruhnya ketika nanti si Jeremy Powell ini speak ya pukul 2.30 setelah Fed interest rate ini muncul, yang ditunggu-tunggu itu adalah rencana ke depannya setelah itu apa. Ya itu nanti insya Allah nanti saya akan sampaikan di analisa baik di XAU ataupun di indeks dolar itu sendiri, oke? Terus kemudian kita akan berlanjut di data tanggal 3 Februari dan di sini juga hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua para trader yaitu non-farm payroll ya. Coba kita lihat data non-farm payroll sendiri. Sorry. Kalau kita perhatikan data non-farm payroll ini dari beberapa bulan ke belakang ini selalu terjadi penurunan ya. Sebelumnya di angka previousnya 256.000 dengan forecastnya adalah 220.000 tapi menghasilkan aktual sebesar 223.000. Di atasnya forecast masih dibilang positif meskipun datanya turun ya, tapi respon pasar masih melihatnya positif, masih di atas daripada forecast itu sendiri untuk non-farm payroll. Dan di bulan ini ya khususnya awal bulan ini tanggal 3 bulan 2
Dari data 223.000, hati-hati, ini penurunannya cukup signifikan ya. Forecastnya menghasilkan 190.000. Jika mana ini terjadi meskipun konsensusnya lebih rendah daripada forecast, maka hasilnya jika mana sesuai dengan forecast, apalagi di bawahnya forecast, mendekati konsensus, maka data indeks dolar akan terjadi pelemahan pada non-farm payroll. Oke, ini prediksinya turun ya, artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat data selanjutnya adalah unemployment rate. Ini unemployment rate juga ada peningkatan ya. Coba kita lihat unemployment rate sendiri, data pengangguran di sini. Dari data sebelumnya di bulan kemarin 3,6%, oke, turun menjadi 3,5%. Hal yang baik, oke. Positif untuk indeks dolar di bulan kemarin ya. Dan kemudian di bulan ini, khususnya bulan Januari tanggal 3 bulan 2, previewsnya kan 3,5%. Nah, di sini ada kembali kenaikan nih sebesar 3,6%. Diprediksikan datanya akan berbalik lagi ke angka 3,6%. Jika mana angka ini kembali lagi ke angka 3,6%, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar untuk data unemployment rate sendiri, karena banyak orang membutuhkan pekerjaan di Amerika. Oke, ini masuk akal, make sense, karena terjadinya ekonomi turun ya. Data-data yang kita lihat kemarin adalah turun, maka prediksi unemployment rate juga pasti akan terjadi penguatan ya. Penguatan untuk unemployment rate itu jelek untuk indeks dolar ya. Itu menjadikan sebuah catatan buat teman-teman semua. Oke. Diprediksikan turun untuk indeks dolar, pengaruh pada unemployment rate naik sebesar 3,6%. Oke, sekarang kita akan berlanjut di data terakhir, yaitu ISM non manufacturing PMI. Kalau kita perhatikan dari data sebelumnya di sini, oke, untuk sebentar kita lihat di sini aja. Ya, dari data sebelumnya previewsnya 49,6%, forecastnya naik 50,6%. Artinya ada kenaikan ya. Jika nanti aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi 2:1, besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi penurunan pada tanggal 3 Februari 2023 menurut prediksi atau forecast yang ada. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa news minggu depan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadikan bahan informasi buat teman-teman semua. Semoga selama 1 minggu ke depan ya, trading teman-teman semua bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dan jangan lupa setiap kali entry pasang stop loss, jangan barbar, jangan tidak menggunakan stop loss, karena itu sangat berbahaya. Karena dengan adanya stop loss itu bisa menghentikan kerugian Anda lebih besar lagi. Oke? Thank you buat semuanya ya. Salam profit konsisten, dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan ya nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.